Sosok laki-laki ini ketawa. Wah, mengetawakan Yudis, dan kemudian dia ini bilang, Mas, tukeran darah mau nggak? Dan mulai ada yang teriak-teriak ke arah Yudis, sambil nunjuk-nunjuk ke arah Yudis. Dan wajah mereka itu aneh-aneh semua. Sosok mereka ini memang kayak manusia, tapi wajah mereka ini lebar-lebar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gembara Sunyi dimanapun teman-teman berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Gembara yang bernama Yudis yang asalnya dari Bogor. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cerita di episode kali ini teman-teman. Cerita ini dibagikan oleh Sobat Gembara yang bernama Yudhistira yang asalnya dari Bogor, Jawa Barat. Nah, di sini Yudhistira sekarang usianya 46 tahun dan beliau juga menyampaikan bahwa beliau ini adalah subscriber Gembara Sunyi sudah sejak lama. Dan di kesempatan kali ini, Yudis ingin membagikan pengalaman mistisnya ketika waktu itu dia lagi ada panggilan kerja di daerah Jawa Tengah. Nah, di sanalah Yudis itu mengalami peristiwa mistis. Yang bahkan karena peristiwa ini, Yudis ini sampai terluka. Jadi dia sempat mengalami beberapa jahitan di bagian jari-jari kakinya. Jadi ceritanya Yudis ini tinggal di Bogor, teman-teman. Dan dari kecil dia itu punya teman gaib. Jadi sosok gaib ini seorang perempuan, dia itu sering datang dan sering ngobrol sama Yudis. Barulah belakangan dia tahu bahwa sosok perempuan ini adalah sosok gaib. Dan dia ini ketika datang, dia sering juga ngasih nasihat ke Yudis, dan gak hanya sampai di situ. Sosok gaib yang berupa wujud perempuan ini juga sering tiba-tiba muncul dan kayak ngasih kode. Dia ini ngasih kode semacam itu persis ketika sebelum Yudi ini mengalami bahaya. Itu dijadikan seperti pola oleh Yudis. Kalau perempuan ini datang, ini gak lama kemudian pasti ada bahaya. Jadi sosok perempuan ini sudah mengingatkan sebelumnya. Nah, suatu ketika di hari Minggu, di tanggal 19 Maret 2023, malam itu Yudis ini mengalami mimpi yang aneh. Jujur dia ini nggak pernah mimpi seperti ini sebelumnya. Jadi tiba-tiba dia itu berada di sebuah tempat yang aneh banget. Di situ dia ngelihat ada sebuah hutan. Dan hutannya ini sepi banget. Nggak ada siapapun di sana. Suasananya sunyi, nggak ada suara-suara serangga. Dan terus yang bikin aneh lagi, di tengah-tengah hutan itu ada bangunan. Bangunannya besar semi permanen. Tiba-tiba barulah muncul seorang laki-laki. Usia beliau ini sekitar 50 tahunan lebih lah. Dari penampilan si bapak-bapak ini kelihatan kalau beliau ini adalah orang yang berada. Dan dari tampilannya juga memang kelihatan kalau beliau ini adalah seorang bos. Nah, dari situ si sosok laki-laki ini dia jalan terus datang dan mendekat ke arah Yudis.
Nah, si sosok bapak-bapak ini langsung memperkenalkan namanya, "Kenalkan Mas, nama saya Pak Samir. Jadi saya ini yang punya bisnis catering di daerah sini." Beliau menyebutkan bahwa daerah itu kita sebut namanya daerah B di area Jawa Tengah. Terus setelah itu Yudis ini diajak jalan-jalan di sekitaran hutan tersebut. Nah, nggak lama setelah itu, Yudis ngeliat ada satu persatu muncul sosok-sosok aneh di hutan ini. Nah, wajah mereka itu sebenarnya serem-serem. Kalau bisa digambarkan oleh Yudis, wajah mereka ini lebar. Tapi Yudis tahu kalau sosok-sosok ini semuanya itu laki-laki, nggak ada yang perempuan. Nah, kayaknya dari gelagat mereka itu, mereka ini kayak mau mendekati Yudis, tapi sepertinya mereka masih nunggu aba-aba dari sosok laki-laki ini atau Pak Samir ini. Singkatnya, mimpi ini pun usai. Pagi itu Yudis kebangun, dia masih ngerasa mimpi yang dialami semalam itu kok aneh banget. Kenapa dia tiba-tiba ada di sebuah hutan, dan kenapa ada sosok laki-laki yang memperkenalkan dirinya namanya Pak Samir. Dia sudah mikir, ini pertanda apa? Nah, dari sinilah keanehan ini terjadi. Suasananya itu tiba-tiba aneh lah. Jadi mimpi yang dialami Yudis semalam itu kayak jadi nyata. Pagi itu bahkan Yudis belum sempat mandi, dia belum sempat ngapa-ngapain. Di sekitaran jam 7 pagi, Yudis ini ditelepon oleh salah satu perusahaan catering dari Jawa Tengah. Dan di sini yang nelpon itu adalah bosnya sendiri, alias pemilik dari catering tersebut. Nah, dan yang bikin Yudis ini merinding, dan dia merasa nggak percaya banget dengan apa yang dia alami, karena si bos ini atau si pemilik catering ini menyebutkan nama beliau Pak Samir. Kagetlah Yudis. Dia sempat mikir, ini apa prank atau gimana? Kok sama persis sama mimpinya? Nah, akhirnya dari situ namanya bos yang nelpon ini juga sama persis, yaitu Pak Samir ini. Sama persis seperti di mimpinya. Terus Yudis ini tanya ke Pak Samir yang pemilik catering tersebut, "Maaf Pak, ini catering di daerah Jawa Tengah mana ya?" Terus Pak Samir pun menjawab, "Ini kami lokasinya ada di daerah B di Jawa Tengah." Nah, ketika si bos ini menyebutkan nama daerahnya yaitu daerah B, malah semakin kaget Yudis. Nah, gimana bisa mimpinya itu kok jadi nyata? Nama bosnya juga sama, daerah yang disebutkan juga sama, daerah B di Jawa Tengah. Nah, bersamaan dengan itu, Yudis juga mikir, ini emang kapan dia pernah masukkan lamaran di catering di daerah B itu? Kok nggak masuk akal banget, karena Yudis sendiri ini tinggalnya kan di Bogor. Kalau memang logikanya dia mau cari kerja, jelas dia cari di sekitar Jabodetabek. Lah ngapain sampai nyari kerjaan di daerah sana, di daerah Jawa Tengah, yang dia sendiri nggak tahu daerah B itu mana. Terus akhirnya di sini Pak Samir ini melanjutkan pembicaraannya. Jadi gini Mas Yudis, kami ini kebetulan butuh supervisor. Nah, kalau Mas Yudis berkenan bergabung dengan kami, ini saya dengan senang hati sekali bisa menjadikan Mas Yudis sebagai supervisor kami. Nah, memang Yudis sendiri ini waktu itu lagi butuh banget pekerjaan. Dia juga sudah nganggur lumayan lama waktu itu. Jadi setelah dia mikir sebentar, terus Yudis ini tanya, "Gini aja Pak, alamat lengkapnya di mana ya Pak? Nanti tolong saya di WA di nomor ini, dan kira-kira saya kapan datangnya ke sana?" Terus akhirnya Pak Samir ini bilang, "Kalau bisa secepatnya Mas Yudis ke sini secepatnya lah." Nah, terus Yudis menjelaskan lagi, "Gini Pak, kalau saya terus terang, bisanya itu Selasa atau Rabu, kalau Senin saya nggak bisa." Nah, akhirnya Pak Samir ini bilang, "Ya oke lah kalau gitu, gini aja. Hari Rabu, tanggal 22, Mas Yudis ke sini, ya." Nah, akhirnya Yudis pun menyampaikan bahwa, "Oh ya Pak, hari Rabu ya saya ke sana." Terus Pak Samir ini juga menjelaskan bahwa Yudis ini ketika datang di hari Rabu, dia bisa langsung kerja dan langsung jadi supervisor di sana. Karena memang Yudis juga sudah punya banyak pengalaman
Dia beberapa kali sempat jadi supervisor di beberapa perusahaan catering. Jadi jabatan supervisor bagi Yudis ini nggak sulit. Nah, singkatnya setelah telepon ini selesai, Yudis mulai persiapan untuk berangkat ke daerah B di hari Rabu itu. Singkatnya, untuk ngejar waktu, di hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 di sekitaran jam 2 siang, Yudis mulai berangkat menuju ke Jawa Tengah. Dia waktu itu cuma naik motor matic. Ya kalau dibilang dari segi kenyamanan tentu nggak nyaman pakai motor ini, apalagi jarak tempuhnya juga cukup jauh. Ya tapi mau gimana lagi, adanya cuma motor matic itu, jadi Yudis pun akhirnya bawa motor ini menuju ke Jawa Tengah. Waktu itu Yudis juga cerita, dia ini bawa motornya itu juga kenceng banget. Yang dia pikirkan dia ingin segera sampai di daerah Jawa Tengah. Nah sebelum itu Yudis ini sudah ngabari salah satu temennya yang tinggalnya itu di daerah Tegal. Rencananya Yudis mau mampir ke rumah temennya itu sambil istirahat dulu lah sebelum dia melanjutkan ke daerah B ini. Nah sekitaran jam 12 malam barulah dia sampai di rumah salah satu temennya yang ada di daerah Tegal. Nah rumah teman Yudis ini deket banget dengan Tambak Udang. Rumahnya itu juga nggak jauh dari sungai besar dan dekat banget dengan laut. Nah setelah ngobrol-ngobrol sebentar dengan temannya itu, Yudis cerita ke temannya bahwa tujuannya ke Jawa Tengah, ke daerah B ini untuk menemui salah satu bos catering. Karena Yudis cerita bahwa dia diterima sebagai seorang supervisor. Nah terus nggak lama setelah itu, Yudis ini kecapean dan dia pun tidur. Nah dalam tidurnya ini, Yudis itu didatengin sosok perempuan, teman gaibnya itu. Teman gaib Yudis yang ketika masa kecil itu dia sering datang, sosok ini datang. Nah si perempuan ini datang terus mendekati Yudis. Si sosok perempuan ini memperlakukan Yudis itu benar-benar kayak anak kecil. Cara ngomongnya ke Yudis pun juga kayak dia ini lagi ngomong sama anak kecil. Jadi posisi perempuan ini, dia duduk persis di samping Yudis, terus kepala Yudis itu dielus-elus. Nah setelah itu sosok perempuan ini ngomong ke Yudis, sebenarnya urusan kamu kesini itu urusan kecil mas, tapi akibatnya bisa besar loh ya. Hati-hati loh mas, hati-hati banget. Nah jadi pas si sosok perempuan ini ngomong ke Yudis seperti itu, dia itu kayak benar-benar mengkhawatirkan Yudis. Ini bisa kelihatan dari sorot matanya. Jadi Yudis menilai bahwa sosok perempuan itu kayak benar-benar khawatir dengan kondisi Yudis. Jadi benar-benar kayak seorang ibu yang menasihati anaknya. Dan terlihat banget kalau sosok perempuan ini gak mau Yudis kenapa-napa. Nah setelah ngomong itu ke Yudis, sosok perempuan ini pun pergi. Dia itu jalan pelan. Dan gak lama dia jalan, si sosok perempuan ini berhenti, terus dia noleh lagi ke arah Yudis. Dari sinilah Yudis bisa ngelihat dari sorot matanya itu kelihatan banget kalau si perempuan ini sedih. Nah setelah itu dia baru benar-benar pergi. Nah setelah mengalami mimpi ini, Yudis kebangun di sekitaran jam 3 dini hari. Di situ Yudis ini sempat mikir, waduh, kok si perempuan ini datang? Si teman gaibnya itu, ini ada apa? Yudis ini sudah mikir. Karena Yudis paham betul, ketika perempuan ini datang, itu selalu ada apa-apa. Kayak dia selalu ngasih kode bahwa akan terjadi sesuatu yang membahayakan Yudis. Dari situlah kemudian Yudis ini memikirkan ini, setelah ini ada apa lagi? Apa mungkin ada hubungannya dengan pekerjaannya itu? Jadi seolah-olah memang sosok perempuan ini kayak mau ngasih tahu ke Yudis supaya Yudis ini lebih hati-hati. Nah waktu itu dia juga sempat mikir, apa dia balik aja ya ke Bogor? Tapi kemudian dia mikir lagi, ini kesempatan kayak gini kan juga nggak bisa datang 2 kali. Apalagi waktu itu dia memang lagi benar-benar butuh pekerjaannya ini. Akhirnya Yudis pun memutuskan dia mandi dan dia pamit ke temannya, dia mau melanjutkan ke daerah B.
Hari itu Yudis ingat, hari itu hari Rabu. Yudis ini diminta datang ke tempat catering itu di sekitar jam 1 siang. Setelah jam makan siang lah pokoknya. Nah, dalam perjalanan di sekitaran jam 11 siang, Yudi memutuskan istirahat di pinggir jalan. Di situ kebetulan Yudis ngelihat ada sebuah daerah yang sejuk banget. Barulah Yudis tahu ternyata ini adalah sebuah cagar alam di daerah sana. Nah, belakangan Yudis baru tahu bahwa cagar alam ini terkenal angker. Tapi karena waktu itu Yudis datangnya siang hari di sekitar jam 11 siang, suasana angker ini nggak kelihatan, tapi suasananya itu lebih terasa sejuk. Nah, Yudi pun berhenti di situ. Dia sempat beli es sambil menikmati suasana sejuk di cagar alam ini. Nah, dalam kesempatan ini, Yudis itu coba menghubungi Pak Samir. Dia mulai kirim pesan di HP-nya Pak Samir, dia sampaikan bahwa dia sudah dekat lokasi. Nah, di sini Pak Samir langsung balas. Langsung dengan segera dia balas, "Oke Mas, saya tunggu." Nah, di cagar alam ini karena suasananya itu sejuk, ditambah lagi Yudis juga waktu itu capek dalam perjalanan, dia pun ketiduran. Nah, disinilah Yudis itu mengalami mimpi yang aneh banget. Mimpinya itu kayak benar-benar terasa nyata. Jadi di lokasi Yudis tidur, dia itu didatengin sosok laki-laki. Yudis sendiri nggak kenal sosok laki-laki ini siapa. Pokoknya dari raut wajahnya itu kelihatan dia marah. Jadi dari situ dia datang. Awalnya dengan raut wajah yang marah, tiba-tiba pas lebih mendekat ke arah Yudis, sosok laki-laki ini ketawa. Wah, mengetawakan Yudis, dan kemudian dia ini bilang, Mas, tukeran darah mau nggak? Dia pun ketawa seperti itu ya. Yudis ini mendengar kalimat yang diucapkan oleh sosok laki-laki ini, dia ngerasa aneh. Ini laki-laki siapa? Tiba-tiba tadi raut wajahnya marah, kok pas deket tiba-tiba ketawa, dan langsung ngomong seperti itu. Ngomong minta tukeran darah, maksudnya apa? Akhirnya dari situ Yudis mulai memikirkan sosok perempuan teman gaibnya itu. Apa mungkin ini ada hubungannya? Karena dia sudah diperingatkan oleh sosok teman gaibnya itu, akhirnya Yudis pun bilang, "Pak, mohon maaf, saya di sini ini mau kerja, jangan ganggu saya." Lah terus sosok laki-laki ini ketawa lagi, wah, dan langsung meninggalkan Yudis. Nah, dari situ Yudis kebangun, dia ngelihat waktu itu sekitar jam 1 siang. Nah, langsunglah Yudis melanjutkan perjalanan lagi, dan di perjalanan inilah Yudis itu terus nyasar. Jadi dia ini kayak benar-benar disesatkan dalam perjalanan itu. Yang pertama kali ketika Yudis ini nyasar, dia cek map lagi. Terus setelah dia mengerti jalannya menuju kemana, dia lanjutkan jalan. Nah, nggak lama dia jalan, dia sempat nyasar lagi. Kedua kalinya dia cek map lagi dan langsung melanjutkan perjalanannya. Barulah dari situ Yudis sudah berpikir bahwa dia ini kayaknya sengaja disesatkan. Nggak tahu oleh siapa. Dan akhirnya Yudis memutuskan untuk mencari warga sekitar. Nah, karena suasana waktu itu sepi, jadi dia juga bingung. Dia cari keberadaan orang ini di mana. Tiba-tiba, nggak lama kemudian dari kejauhan, Yudis ngelihat ada satu orang bapak-bapak. Nah, si orang ini akhirnya disamperin oleh Yudis. Yudis pun tanya ke orang tersebut lokasi yang mau dituju oleh Yudis. Nah, setelah dijelaskan dengan detail oleh sosok bapak-bapak ini, Yudis pun melanjutkan perjalanan lagi. Nah, singkatnya Yudis ini sampai di sebuah lokasi hutan, masih di wilayah hutan. Nah, di tengah hutan itu ada semacam bangunan. Bangunan ini nggak terlalu besar, tapi juga nggak terlalu kecil. Pas Yudis ngeliat bangunan ini atau lokasi ini, Yudis ini jadi keinget sesuatu. Ini kok dia kayak pernah ke sini, tapi kapan? Dia ingat-ingat lagi. Barulah dari situ Yudis ini ingat, loh ini kan lokasi yang ada di mimpinya kapan lalu. Jadi lokasinya ini hampir mirip. Ada hutan yang luas, terus di tengah-tengah hutan itu ada bangunan. Terus Yudis berpikir, masa iya lokasi cateringnya ini ada di sana? Masa iya lokasinya di tengah-tengah hutan ini? Dia mikir, akhirnya dia tanya ke orang. Ada beberapa orang di sana, dia tanya, "Pak, ini apa benar? Ini catering B?" "Oh iya Mas, benar-benar Mas, masuk aja."
itu karyawan-karyawannya ada di dalam. Akhirnya Yudis pun coba nelpon HP-nya Pak Samir. Di situ Yudis sudah coba berulang kali. Dia ini telepon, dia kirim pesan WA ke Pak Samir. Tapi ketika Yudis kirim pesan WA, pesannya itu nggak dibalas. Ketika dia telepon pun juga seperti itu. Teleponnya nggak diangkat oleh Pak Samir. Maksudnya di sini Yudis mau menyampaikan bahwa dia sudah datang di lokasi. Nah, karena telepon nggak diangkat, pesan WA juga nggak dibalas. Akhirnya dari situ Yudis pun nunggu di atas motornya dengan suasana hutan yang lebat. Dia masih memikirkan bangunan di tengah-tengah hutan itu. Apa memang benar ini cateringnya ada di situ? Terus sekitar hampir setengah jam, karena nunggu balasan dari Pak Samir yang nggak jelas itu, Yudis pun memutuskan untuk masuk ke area lokasi catering ini. Di situ memang benar, lokasinya ini ada di tengah-tengah hutan. Pas Yudis masuk, dia sempat ngelihat ada 2 karyawan yang keluar dari bangunan ini. Terus Yudis ini manggil, Mas, saya mau tanya, Pak Samir ada di dalam nggak? Nah, waktu itu 2 karyawan ini bilang, oh mohon maaf, Bapak lagi nggak ada di sini. Nah, terus saya ini harus ketemu Pak Samir, Mas. Saya ini mau kerja, saya diterima sebagai supervisor di sini. Nah, karyawan ini bilang, waduh, nunggu Pak Samir aja, Mas. Soalnya kami nggak tahu apa-apa. Kami ini juga nggak dikasih pesan apa-apa sama Bapak. Ya wis, kalau gitu, saya nunggu di mana? Ya, mohon maaf juga ini nggak ada tempat untuk nunggu, Mas. Di situ Yudis ini juga sempat mikir, ini orang-orang gimana? Dia sudah jauh-jauh dari Bogor. Mbok ya minimal dia dipersilakan masuk nunggu di dalam. Tapi waktu itu Yudis ini nggak dipersilakan masuk. Jadi Yudis ada di sekitaran hutan tersebut, dia balik lagi ke motornya. Motor dan jarak bangunan ini jaraknya sekitar 50 meteran. Jadi di situ Yudis nunggu di atas motor. Dan ketika Yudis nunggu di atas motor, motor ini di standar ganda. Dia kemudian tiduran di atas motornya itu. Dia memang sudah kebiasa kalau nunggu sesuatu atau lagi bersantai ketika dia touring atau melakukan perjalanan. Yudis ini kebiasaannya dia selalu standarkan motornya dengan standar ganda, terus dia bersantai di atas motornya. Kadang-kadang dia juga tiduran di situ. Nah, waktu si Yudis ini bersantai tiduran di atas motornya, dia cek lagi HP-nya. Di situ pesan WA yang dikirimkan Yudis ke HP-nya Pak Samir, ini sudah dibaca oleh Pak Samir, tapi nggak dibalas. Akhirnya Yudis coba telepon lagi. Ditelepon juga nggak diangkat. Ditelepon lagi, nggak diangkat lagi. Nah, dalam batin Yudis dia ini sudah bilang, ini orang maunya gimana? Aku ini sudah jauh-jauh datang dari Bogor, terus sampai sini kok malah diberlakukan kayak gini. Karyawan yang di dalam itu juga nggak jelas. Dia nggak dipersilakan masuk ke dalam, malah disuruh nunggu di luar. Di situ Yudis ini sudah merasa aneh. Tapi pada akhirnya dia pun pasrah. Dia sambil nunggu kabar dari Pak Samir, dia pun berbaring di atas motornya. Dia santai sambil menikmati suasana hutan yang ada di sana. Dan akhirnya pas dia ini santai di atas motornya, tiba-tiba si Yudis ini tertidur. Nah, belum lama dia rebahan di atas motornya, dia mengalami kondisi di mana dia itu ketarik masuk ke dalam dimensi lain. Tiba-tiba suasananya itu jadi gelap. Tapi Yudis ini masih ada di lokasi itu, dia masih ada di atas motor. Dia ngelihat kondisi di sekitarnya itu kok tiba-tiba gelap, kayak malam hari. Pokoknya suasana waktu itu sepi dan gak ada suara apapun, suara serangga pun juga gak ada. Dari sinilah Yudis ini yakin kalau dia nggak mengalami mimpi, tapi dia sudah keseret masuk ke dalam dimensi lain, yaitu dimensi gaib. Nah, kenapa Yudis yakin kalau dia ini masuk dalam dimensi lain atau dimensi gaib? Karena dia beberapa kali juga pernah mengalami situasi yang seperti ini. Nah, dari situlah ketika suasananya ini gelap, tiba-tiba Yudis ini ngelihat ada beberapa sosok. Sosok-sosok ini berwujud manusia. Jumlah mereka itu juga lumayan banyak. Dan umumnya, mereka-mereka yang mendatangi Yudis ini adalah sosok laki-laki. Nah, salah satu dari sosok ini mendekat ke arah Yudis, terus dia itu tiba-tiba bilang, dengan kasarnya, dengan bahasa yang kasar dan dengan situasi yang marah, dia bilang,
Hei, kamu bisa tak kasih uang banyak loh. Kamu minta berapa? Sebutin aja, berapa? Kamu boleh kerja di sini, tapi kamu harus ikut aku. Nah, sosok ini ngomong sambil ketawa, tapi raut wajahnya itu marah. Nah, mungkin teman-teman bisa bayangin, banyak sekali sosok-sosok yang berwajah aneh di sana. Intinya dari situ Yudis ini mendapat kata-kata seperti itu. Dan akhirnya Yudis pun bilang, mohon maaf saya di sini ini niatnya kerja, saya nggak mau ganggu. Nah, tapi kemudian sosok-sosok ini pun ketawa-ketawa. Nah, dari situlah Yudis ini mulai berdoa, dia berusaha untuk keluar dari dimensi ini. Dia berusaha keluar, tapi dia nggak bisa. Untuk teriak pun dia nggak bisa. Akhirnya dia terus-terusan berdoa, dan pada akhirnya dia kembali lagi ke dunia nyata. Nah, pada saat itu ketika Yudis ini sadar, posisi Yudis ini sudah pindah. Terakhir kalinya dia bersandar di atas motor. Tiba-tiba waktu itu Yudis ini posisinya dia duduk persis di dekat pepohonan. Yang posisinya waktu itu jauh banget dari motornya. Nah, dari situlah Yudis berdoa lagi sebisanya. Terus dia berkata dalam hatinya, aku ini di sini niat kerja, jangan ganggu aku. Tadi sebelum aku datang, ketika sampai di sini aku sudah ngucapin salam. Aku nggak niat sama sekali untuk ganggu kalian, jadi jangan ganggu aku. Jadi dari situ Yudis ini kayak sudah dapat jawaban lah. Entah jawaban dari siapa, dia punya feeling bahwa bos catering ini nggak beres. Nah, pasti dia ini ngelakuin sesuatu pada karyawan-karyawannya. Ya bahasa kasarnya, si bos catering atau si Pak Samir ini memang sengaja menumbalkan karyawan untuk kesuksesan usaha cateringnya. Tiba-tiba Yudis punya keyakinan seperti itu. Nah, setelah dia berdoa, Yudis cek lagi HP-nya. Sampai saat itu Pak Samir ini belum merespon sama sekali. Dia coba telepon lagi. Ternyata waktu itu Pak Samir nggak angkat teleponnya. Dari situ Yudis tetap sabar. Dia putuskan untuk tetap menunggu kabar dari Pak Samir. Terus dari situ dia duduk-duduk santai di bawah pohon. Dan nggak sampai 5 menit, tiba-tiba dia ketarik lagi ke alam lain itu. Suasana berubah lagi jadi gelap. Nah, Yudis pun sadar, dia masuk ke alam gaib lagi. Nah, nggak lama setelah itu dia didatengin sosok laki-laki yang tadi dia lihat, yang sempat ngomong ke arah Yudis. Waktu itu sosok-sosok ini kelihatan marah ke Yudis dan mulai ada yang teriak-teriak ke arah Yudis sambil nunjuk-nunjuk ke arah Yudis. Dan wajah mereka itu aneh-aneh semua. Sosok mereka ini memang kayak manusia, tapi wajah mereka ini lebar-lebar dan tampilannya itu seram. Dan pas mereka semua ini marah ke arah Yudis, ada beberapa dari mereka ini yang teriak-teriak, sudah habisin orang ini, lempar aja, lempar, habisin. Nah, tiba-tiba ada sekitar 5 sosok yang mendekat ke arah Yudis. Terus Yudis ini diangkat. Setelah Yudis ini diangkat, dia benar-benar dilempar. Dan pada saat itulah Yudis merasakan benar-benar badannya itu sakit banget setelah dilempar oleh sosok-sosok makhluk ini. Jadi yang dirasakan Yudis, dia ini kayak jatuh dari atas, benar-benar sakit rasanya. Dan setelah Yudis ini jatuh, sosok-sosok yang lain ini masih nggak terima. Mereka masih nunggu giliran. Kayak dia ini pengen menghantam tubuhnya Yudis. Nah, ada yang nyamperin Yudis lagi. Dan karena waktu itu badan Yudis ini sudah sakit setelah jatuh, dia coba menghindari makhluk-makhluk ini dengan cara merangkak. Tapi waktu itu mereka semua ini masih teriak-teriak ke arah Yudis dengan kondisi yang marah-marah. Weh, mau kemana kamu? Mau kemana? Ya, Yudis dengar lagi ada teriakan dari mereka. Itu kejar-kejar, habisin aja. Bunuh orang itu, bunuh. Udah, habisin aja, habisin. Jadi kayak benar-benar dia berada di sebuah wilayah yang dimana dia itu dikepung oleh sosok-sosok tersebut. Jadi dari situlah Yudis ini terus merangkak sebisa mungkin dia berusaha menjauh dari sosok-sosok ini. Tapi dari situ mereka semua masih terus ngejar Yudis dengan suara-suara yang beringas. Nah, ada beberapa sosok yang sambil lari mendatangi Yudis dan di situ Yudis sudah nggak bisa bergerak lagi. Dan karena Yudis ini sudah nggak bisa bergerak dengan cepat, akhirnya Yudis ini ditabrak oleh beberapa sosok. Dan dari situlah Yudis ini merasakan rasanya itu benar-benar kayak ditabrak mobil besar. Badan itu rasanya remuk. Nah, bersamaan dengan itu,
Dia terus berdoa si Yudis ini, tapi rasanya dia nggak bisa teriak. Setelah dia berusaha terus-terusan berdoa, barulah dia kembali lagi ke alam nyata. Si Yudis ini mulai melihat di sekelilingnya, ternyata nggak ada apa-apa. Dia kembali lagi di situasi siang hari di tengah hutan. Yudis merasakan tapi waktu itu badannya ini benar-benar remuk, hancur banget. Kayak dia ini habis dipukuli oleh banyak orang. Dan pas Yudis ini sadar, dia ngelihat motornya itu jatuh. Di situ helm dan barang-barangnya Yudis ini sudah berantakan semua. Jadi kayak baru saja ada yang memporak-porandakan. Nah, tiba-tiba Yudis ini ngerasa kakinya itu perih. Pas dia ngelihat ke arah kakinya, disinilah Yudis baru tahu di bagian jari-jari kakinya itu keluar darah yang banyak banget. Dan darahnya itu mengucur deras. Yudis waktu itu sempat panik, karena di situ yang paling dekat cuma bangunan area catering ini. Jadi Yudis langsung menuju ke sana. Dia minta tolong ke karyawan-karyawan di tempat catering Pak Sambir ini. Nah, si Yudis ini langsung mendatangi catering tempat Pak Sambir yang ada di tengah-tengah hutan itu. Dia minta tolong, mas, tolong mas, ini kakiku berdarah-darah mas. Kayaknya sobekannya besar ini mas, tolong mas. Di situ itu ada orang, ada beberapa karyawan dari Pak Sambir. Tapi yang bikin sebel dan gak habis pikir, pekerja-pekerja di sana itu nggak jawab apapun. Mereka ini diem sambil ngelihat ke arah Yudis. Terus nggak lama setelah itu mereka bilang, mas, maaf mas, nunggu Pak Sambir aja mas, kami nggak tahu apa-apa ya mas. Terus mereka masuk dan terlihat jelas ada yang nutup pintu dari dalam. Karena waktu itu Yudis ini masih panik, dia ketuk-ketuklah pintu itu. Mas, tolong mas, mungkin ada obat luka atau apa mas, aku minta tolong mas. Ini darahku ngucur deres banget mas. Tapi dari situ nggak ada jawaban sedikit pun dari dalam. Nah, jadi dengan menahan rasa sakitnya itu, Yudis ini jalan pincang, dia balik lagi ke motornya. Dan karena darah ini terus-terusan mengucur, Yudis khawatir juga lukanya ini makin parah. Akhirnya dari situ dia ambil barang-barangnya, dia pakai helm, terus dia tancap gas menuju ke klinik terdekat. Nah, sekitar setengah jam dia sampai di sebuah klinik. Dia masuk ke klinik ini, terus petugas di klinik ini langsung menyarankan Yudis untuk segera ke rumah sakit. Karena ternyata di antara jari-jari Yudis ini ada yang sobek. Dan sobekannya itu juga lumayan besar. Yudis sendiri juga kaget, ini lukanya kok separah itu. Jadi benar-benar kayak ada bekas disabet benda tajam. Dia paksakan lagi untuk melanjutkan perjalanan, cari rumah sakit. Dan pas sampai rumah sakit, luka di kakinya itu langsung dijahit. Sampai sekitar 7 jahitan untuk luka yang sobek ini. Dan setelah itulah baru benar-benar darahnya ini berhenti mengucur. Setelah kakinya dijahit, Yudis coba hubungi lagi Pak Sambir. Dan untuk kesekian kalinya, Pak Sambir nggak menjawab panggilan telepon dari Yudis. Chat WA pun juga nggak dibalas. Setelah mengalami berbagai macam kejadian mistis yang dirasa aneh banget, ditambah lagi sikap Pak Sambir yang nggak jelas itu, Yudis akhirnya mulai berpikir, mungkin ini adalah sebuah petunjuk supaya dia nggak kerja di tempat itu. Apalagi Yudis ini juga sudah punya kecurigaan bahwa Pak Sambir kayaknya memang sengaja menjadikan pekerja-pekerja di sana itu untuk tumbal. Dan dari situlah Yudis ini juga punya kesimpulan sendiri. Kenapa Yudis yang notabene tinggalnya itu di Bogor malah ditarik kerja di daerah sana, di daerah Jawa Tengah. Ini memang kayak sebuah kesengajaan dari Pak Sambir. Dia sengaja cari pekerja dari luar kota supaya bisa ditumbalkan. Nah, singkatnya sekitar jam 7 malam, sebelum benar-benar meninggalkan rumah sakit, Yudis ini sempat kirim pesan WA lagi ke Pak Sambir. Intinya Yudis sampaikan ke Pak Sambir bahwa Yudis ini mengalami hal mistis. Yudis juga cerita kalau dia diserang oleh banyak sosok menyeramkan di lokasi catering milik Pak Sambir. Dia ceritakan semua ke Pak Sambir. Sampai-sampai si Yudis ini juga cerita bagian di sekitar kakinya itu juga sobek dan harus dijahit sekitar 7 jahitan di rumah sakit. Nah, setelah kirim pesan WA itu barulah ada balasan dari Pak Sambir. Tapi jawaban Pak Sambir ini singkat, padat, dan menjengkelkan. Jadi Pak Sambir ini cuma jawab, oh kok bisa gitu ya? Nah, dari situlah Yudis ini nggak habis pikir.
Dan cuma itu jawaban dari Pak Samir. Nggak ada permintaan maaf, nggak ada penjelasan dari Pak Samir kenapa hari itu kok dia nggak bisa nemui Yudis. Aneh banget. Sikap seperti ini tentu nggak layak dimiliki oleh seorang pemimpin atau seorang pemilik perusahaan. Nah, setelah dapat jawaban yang menjengkelkan itu, akhirnya Yudis pun memutuskan pulang lagi ke Bogor. Malam itu sekitar hampir jam 8 malam, dia tancap gas dari rumah sakit menuju ke arah Bogor. Dan sesampainya di sekitaran Alas Roban, Yudis ini istirahat sebentar di sebuah warung. Di situ dia santai sejenak sambil ngopi dan juga makan mie instan. Nah, setelah dia makan dan minum-minum kopi, Yudis ini merasa kecapean banget. Dia pun ngantuk, dia izin ke pemilik warung untuk numpang tidur sebentar di situ. Nah, pemilik warung pun membolehkan Yudis istirahat di sana karena warungnya ini juga buka 24 jam. Jadi dalam kondisi capek, Yudis ini pun tidur. Dan dalam tidurnya itu Yudis ini mengalami mimpi lagi. Di mimpinya itu ada sosok laki-laki yang sempat dorong Yudis sampai jatuh waktu itu. Dia ini mendekat ke arah Yudis sambil membentak-bentak Yudis. Jadi sosok ini bilang, "Asu kowe lolos yo, awas kowe, tak pateni kowe." Nah, dalam situasi inilah Yudis ini cuma bisa berdoa. Dia abaikan sosok-sosok ini dan dia pasrah. Jadi Yudis terus-terusan berdoa, sempat waktu itu Yudis mengaku pasrah dalam doanya itu. Dia sudah pasrah. Kalau memang hari itu dia dihabisi oleh makhluk-makhluk ini, dia pasrah, dia ikhlas. Dan gak lama setelah dia berdoa seperti itu, Yudis pun kebangun, dia ngelihat di luar warung itu kondisinya masih gelap dan kondisinya hujan. Nah, mungkin waktu itu masih sekitar jam 3-an. Karena kondisi hujan dan masih gelap, Yudis pun akhirnya melanjutkan tidur lagi. Dia mimpi lagi, ketemu sosok-sosok ini. Dan di situ sosok-sosok ini marah-marah ke Yudis. Nah, mereka, sosok-sosok ini, mereka mengaku dikeluarkan dari kelompoknya karena gagal mencelakai Yudis. Intinya mereka bilang, "Sialan, gara-gara aku gagal bunuh kamu, aku dikeluarkan dari kelompokku." Nah, Yudis ini dari situ berdoa lagi. Dan untungnya dia langsung sadar dan kebangun. Waktu itu jam menunjukkan sekitar jam 3:30 pagi, Yudis pun melanjutkan perjalanan menuju ke Bogor. Nah, perjalanan sampai ke Bogor ini lancar dan aman meskipun di jalan dia sempat merasakan kaki bekas jahitannya itu ngeri banget dan sakit banget, tapi dia tahan. Singkatnya sekitar jam 10 malam, di tanggal 23 Maret tahun 2023, si Yudis ini sampai di rumah, badannya itu rasanya remuk banget. Dia lemes. Lemesnya itu mungkin dikarenakan sebelumnya dia sudah kehabisan banyak darah. Nah, pagi harinya, Yudis ini bangun dan sempat ketemu ibunya. Terus tiba-tiba ibunya ini langsung cerita ke Yudis tentang mimpi yang dialami ibunya semalam. Jadi ibunya Yudis sendiri ini baru tahu Yudis sudah pulang ke rumah pas pagi harinya. Waktu ngelihat motor Yudis sudah ada di rumah. Nah, di sini ibunya cerita. Jadi ibunya ini mimpi. Beliau itu didatengin sosok nenek-nenek, tua banget lah nenek-nenek ini pokoknya. Si nenek ini datang sambil ngerokok kelopot. Terus pas di depan ibunya Yudis, si nenek-nenek ini bersimpu sambil ngerokok, tapi sambil minta maaf ke ibunya Yudis. Waktu itu dalam mimpinya ibunya Yudis ini juga nggak paham ini nenek-nenek siapa. Kenapa kok tiba-tiba datang terus kemudian minta maaf ke ibunya Yudis? Ternyata di situ sosok nenek-nenek ini menjelaskan bahwa dia ini adalah penguasa di hutan daerah B di Jawa Tengah. Nah, intinya si nenek ini jelaskan ke ibunya Yudis bahwa dia ini sengaja ditempatkan oleh seorang juragan untuk menjaga usaha cateringnya, sekaligus juga untuk mengatur tumbal dari kalangan pekerja. Dan umumnya yang dijadikan tumbal adalah pekerja-pekerja dari luar daerah B dan luar di daerah Jawa Tengah. Nah, setelah ibunya cerita ke Yudis tentang mimpi itu, barulah Yudis cerita semuanya ke ibunya. Di sini Yudis juga cerita kejadian-kejadian mistis yang dialami Yudis ketika ada di daerah B sana. Yudis juga menunjukkan luka jahitan itu ke ibunya. Nah, Yudis juga cerita ke ibunya bahwa luka ini disebabkan oleh serangan makhluk-makhluk pesugihan yang menjaga usaha cateringnya itu.
Nah, ibunya Yudis ini akhirnya merasa bersyukur bisa ngelihat Yudis pulang dengan selamat. Ibunya juga nggak bisa membayangkan gimana jadinya kalau Yudis jadi kerja di catering itu. Nah, dari pengalaman yang dialami Yudis ini, teman-teman, akhirnya dari situ dia lebih selektif lagi untuk menerima tawaran kerja. Terutama kalau tawaran kerja ini di awal-awal sudah ada yang terasa ganjil, dia akan pertimbangkan matang-matang. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Yudis di Kembar Sunyi, dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.